Sekelompok orang menyeret tubuh John yang sudah tidak bernyawa menggunakan tali, lalu menguburnya di pasir. Suku yang sampai bikin pemerintah India melarang siapapun mendekati pulau ini. Karena kalau misalkan kalian mendekat saja, ada ratusan tombak yang siap untuk menghabisi nyawa kalian. Hey guys, it's Nessie and welcome back to History Telling. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Sejarah yang kayak deg-deg ser gitu. Suku-suku paling misterius dan kalau yang satu ini dangerous, berbahaya di dunia, episode suku Sentinel, Kepulauan Andaman, India. Tadi aku sama NCC berdebat karena aku yakin banget pernah bahas satu kasus yang salah satu teorinya adalah si korban ini dihabisi sama suku Sentinel. Please neroris, kalau misalkan kalian inget kita bahas kasus apa, boleh banget ditulis di bawah. Karena aku greget banget. I'm pretty sure we've talked about this. Aku lumayan yakin kita pernah membahas ini. Suku Sentinel ini adalah sebuah kelompok suku yang tinggal di sebuah pulau terpencil di Kepulauan Andaman, India yang bernama Pulau Sentinel Utara. Diyakini bahwa orang-orang dari suku ini bermigrasi dari Afrika sekitar 50.000 tahun yang lalu. Gak kayak suku-suku yang mengisolasi diri mereka dari peradaban luar. Suku Sentinel ini mengisolasi diri mereka secara ekstrim, guys. Mereka sama sekali gak mau punya interaksi sama dunia luar dan mereka udah mengisolasi diri mereka selama puluh ribu tahun tadi. Berabad-abad lamanya. Gak cuman mereka gak mau komunikasi nih sama dunia luar, mereka juga tidak mau bantuan sama sekali dari dunia luar. Makanya kalau misalkan kalian baca-baca nih tentang suku Sentinel, pasti di media-media dikatakan bahwa mereka the most isolated people in the world, atau kelompok manusia yang paling terisolasi di dunia. Nah, meskipun kita memanggil mereka dengan suku Sentinel, sebenarnya kita nggak tahu ya mereka memanggil diri mereka tuh apa. Karena kayak tadi aku bilang, mereka bahkan nggak mau kontak sama sekali. Juga nggak ada yang tahu guys, mereka tuh bahasanya apa. Bahkan orang-orang yang tinggal di pulau-pulau di sekitar Sentinel itu juga nggak tahu orang-orang Sentinel itu ngomongnya pakai bahasa apa. Jumlah penduduknya pun tidak bisa dipastikan. Terakhir kali sensus penduduk dilakukan di tahun 2001. Itu pun dilakukan dari jarak jauh karena ya nggak bisa didekati orang-orang ini. Dan berdasarkan pemeriksaan pada saat itu diduga bahwa penduduk mereka itu berjumlah hanya 39 orang, 21 laki-laki dan 18 perempuan. Tapi nggak bisa diketahui langsung sebenarnya berapa jumlah penduduk di kawasan itu. Diperkirakan, however, jumlahnya tuh sekitar puluhan hingga ratusan. Suku Sentinel ini guys survive atau dia hidup dengan cara yang lumayan primitif, nggak menggunakan sama sekali teknologi modern. Mereka hidup dengan berburu hewan menggunakan busur, anak panah, tombak. Mereka bikin kano untuk memancing dan berburu kepiting, ngumpulin serangga sama tumbuh-tumbuhan liar untuk dimakan. Untuk tinggal juga mereka bangun gubuk-gubuk yang nggak ada dinding sampingnya, dan lantai-lantai dari gubuk mereka itu menggunakan kayu dari pohon serta dedaunan. Dalam satu gubuk yang besarnya sekitar 12 meter persegi itu biasanya ditempati sama 4 orang. Mereka juga punya budaya yang lumayan unik guys. Kalau misalkan kita ketemu sama teman biasanya ngapain? Salaman ya kan, kayak halo gitu, cipika-cipiki. Kalau suku Sentinel, mereka tuh menyapa menggunakan salam dengan duduk di pangkuan satu sama lain dan mendaratkan tamparan ke punggung mereka. Konsepnya gimana Tika? Jadi kayak duduk, pah gitu tuh. Oh enggak gini. Jadi kayak orangnya duduk kan, terus kamu duduk, pah. Kayaknya nggak apa-apa deh. Nggak keras. Puk. Tamparan ke punggung mereka Tika. Iya, pah. Udah dipangku, ditampar. Nah, penduduk Sentinel ini sebenarnya bisa dibilang ramah banget guys dan hangat sama orang-orang mereka sendiri. Tapi kalau misalkan mereka ketemu sama orang di luar suku mereka, waduh, dar, deg, duk-dak, duk-der-das. Gak bisa dibilang hanya mengerikan atau menakutkan ya. Mereka itu bener-bener serem aja sih. Mematikan dan mengerikan lah pokoknya. Gak tahu aku bayanginnya kayak gimana. Iya beneran, tapi serem. Jadi kayak jangan sampai deh kalian terdampar tiba-tiba kalian bangun di pulau mereka.
Karena untuk menjaga agar tidak sama sekali ada dunia luar yang masuk ke dalam suku mereka, mereka tuh rela menghabisi siapapun yang akan mengganggu sinergi dari suku dan pulau mereka. Sampai akhirnya pulau mereka disebut sebagai pulau yang paling sulit dikunjungi di dunia. Dan sejak tahun 1950, pemerintah India itu bahkan menyatakan kalau Pulau Sentinel Utara itu adalah pulau terlarang. Semua orang dilarang keras mengunjungi pulau ini demi keselamatan semua pihak. Kenapa memangnya sih? Jadi kayak tadi aku jelasin di awal ya guys, mereka benar-benar tidak mau menerima budaya luar dan mereka tidak segan-segan menyerang orang asing yang datang ke wilayahnya. Nah di tahun 2004 nih ada kejadian tsunami kalau kalian inget. Nah setelah kejadian tsunami itu tentunya pemerintah India kan mau ngecek ya apakah mereka baik-baik aja gitu pulaunya. Saat helikopter otoritas India itu lewat, mereka langsung dipanah guys dari bawah. Padahal maksudnya baik gitu untuk make sure mereka nggak kenapa-napa. Nah di tahun 2006 ada nelayan India 2 orang yang nggak sengaja datang ke pulau ini. Setelah mereka mencari ikan, kan mereka capek ya guys. Mereka tuh menambatkan kapal mereka di perairan sekitar pulau. Mereka tidur sebentar buat istirahat. Ternyata kapal mereka itu lepas dan hanyut ke perairan Pulau Sentinel Utara. Pas mereka sadar kayak aduh kapalnya ternyata udah hanyut, mereka mendatangi kapal mereka dan langsung diserang sampai kedua nelayan ini kehilangan nyawa mereka. Mengetahui bahwa ada kasus ini, pemerintah India itu langsung mengirim helikopter untuk mengambil jasad dari 2 korban nelayan tadi. Usaha itu pun gagal karena helikopternya itu langsung dipanah massal. Ada juga satu kasus lainnya yang lumayan tersebar luas. Jadi malam hari pada 14 November tahun 2018 ada seorang warga Amerika Serikat yang bernama John Allen Chow yang berangkat untuk melakukan kunjungan ke Pulau Sentinel Utara dan menyebarkan agama Kristen ke penduduk pulau. Hah? Dia mau jadi misionaris dia mau jadi misionaris di pulau ini, salah banget. John membayar sekelompok nelayan untuk mengantarnya ke pulau tersebut dan menunggu sampai John ini selesai sama urusannya. Keesokan harinya John sama para nelayan sampai di wilayah perairan dan para nelayan udah menolak, bilang kayak enggak deh, kita nggak bisa lebih deket ke pulau itu. John ini bebel guys, dibilangin kayak itu berbahaya, dia masih nggak mau tahu. Akhirnya dia harus naik kayak sendiri untuk sampai ke bibir pulau. John juga dalam kepalanya memformulasikan kan kayak gimana ya biar orang-orang Sentinel ini bisa terbuka sama saya. Dia pun menanggalkan pakaiannya, berpikir kayak oh I'll just be one of them. Aku akan mencoba menjadi salah satu dari mereka. Mungkin mereka akan lebih nyaman kalau misalkan saya nggak pakai baju. Saat John mendayung ke pantai, terlihat beberapa orang Sentinel muncul di pantai. Wajah mereka dicat kuning dan berbicara dalam bahasa yang bernada tinggi. John pun membalas ucapan orang-orang tersebut yang dia nggak pahami. Dia bilang dari atas kayaknya, "Namaku John, aku mencintaimu dan Tuhan Yesus mencintaimu." Mendengar itu, orang Sentinel mengangkat busur mereka. John menjadi panik, terus dia melemparkan ikan yang sudah dia bawa sebagai hadiah. Dia pun berputar balik. Tapi setelah beberapa lama dia kayaknya mereka nggak sejahat itu deh. Dia muter balik lagi, mendarat di pulau ini. Dia meletakkan lebih banyak lagi hadiah-hadiah lain kayak gunting, peniti, alat memancing, dan juga bola. John juga mencoba berbagai cara, tapi tetap aja orang Sentinel kayak kebingungan dan juga tetap nggak ramah juga sama John. Bahkan John beberapa kali mencoba untuk berbicara sama mereka, tapi bener-bener nggak ada gunanya. Bahkan ada seorang anak laki-laki yang menembakkan panah ke arah Alkitab yang dipegang sama John. Akhirnya John pun kembali ke kayaknya. Sampai 2 hari kemudian John masih terombang-ambing di kayak dia. Akhirnya dia kembali ke kapal para nelayan. Dia memberikan buku hariannya, menitipkan surat dan meminta untuk mengirimkan ke keluarganya jika dia memang tidak berhasil kembali dengan selamat. Dan yes, John memutuskan untuk turun dan masuk ke Pulau Sentinel sendirian. Ketika para nelayan bilang jangan lakukan itu, dia bilang enggak, kalian tinggalin aja saya mau ada di pulau ini. Keesokan harinya para nelayan melintasi pulau itu lagi dan mereka melihat sekelompok orang menyeret tubuh John yang sudah tidak bernyawa menggunakan tali lalu menguburnya di pasir. Semua peneliti dan arkeolog sampai hari ini masih nggak tahu ya suku Sentinel ini kenapa sih seagresif itu dengan orang luar. Tapi New York Times itu pernah menceritakan bahwa pada akhir abad ke-19 saat India itu berada di bawah kekuasaan Inggris, seorang perwira angkatan laut Inggris, Maurice Vidal Portman, itu pernah datang ke Pulau Sentinel Utara. Saat itu dia menganggap bahwa pulau ini tuh pulau yang sangat unik. Para penduduknya makan akar, kura-kura, dan menyimpan tengkorak babi hutan. Terlihat juga bahwa penduduk dari pulau ini tuh cukup
cukup pemalu. Nah, karena dia cukup terpesona nih sama keindahan Pulau Sentinel Utara dan juga penduduknya, Morris kemudian menculik sepasang orang dewasa dan 4 anak suku Sentinel dan membawa mereka ke rumah Morris di sebuah pulau yang lebih besar yang digunakan sebagai penjara Inggris. Setelah beberapa hari diculik, sepasang orang dewasa itu jatuh sakit lalu meninggal dunia, dan setelah itu Morris membawa 4 anak suku Sentinel yang dia ambil dan dikembalikan ke Pulau Sentinel Utara. Nah, banyak orang yang percaya bahwa peristiwa penculikan inilah yang membuat para penduduk akhirnya belajar nih dari 4 anak yang balik bahwa orang luar itu jahat. Mereka tidak bisa dipercayai, ngambil 6 orang yang balik 4, dan mereka harus menjaga diri dari dunia luar yang agresif dan jahat dengan cara menjadi agresif dan jahat kepada dunia luar. Itulah kisahnya Pulau Sentinel. Menarik banget dan juga kayak bikin aku was-was deh kalau misalkan suatu hari nih ya pesawat kita kenapa-napa gitu. Please turunnya jangan di pulau ini gitu. Tapi jangan pulau apapun deh. Pulau ular. Aduh, pulau ular lagi. Nggak mau pulau ular, nggak mau Pulau Sentinel. Serem. Yang pulau buaya itu kalau nggak salah ada Vietcong. satu daerah buaya gitu semuanya. Ini apa film apa beneran ya? Apa? Aku taunya dulu katanya ada orang-orang yang diculik terus dimakanin ke buaya. Itu kan mitos, cerita-cerita rakyat, nggak ada yang tahu. Anyways, apa ya guys? Aku jadi bingung guys. Kalian komen aja deh apapun yang kalian mau, apa yang kalian pelajari dari video kali ini. Semoga kita belajar bersama ya. Tapi apa yang seru lagi dibahas di storytelling, boleh banget kalian tambahkan di bawah. Pin bahas kayak masih ada beberapa suku-suku serem lainnya yang aku masih penasaran. Jadi mungkin kita bisa bahas di storytelling. Kalau misalkan kalian punya tema lainnya untuk storytelling juga boleh tulis aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Waduh, suku Sentinel ini mengilu sampai akhirnya pulau mereka itu Jadi, kayak tadi aku awal mereka tidur nih sebentar berusaha. Oke. Sorry, kaget aku.